Pak, kembali di hari ini, di hari yang cerah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kami akan membawakan satu buah lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mempersilakan semua untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan panggilan berbakti kita yang terambil dalam Lukas 2 ayat 14 sampai 15. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu Bersama-sama, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
Hai mari berhimpun, nyanyian pujian nomor 55. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan datang ke rumah-Mu. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau mulai ibadah umum kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyian suplemen pujian nomor 519, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling kasih, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan boleh bersalam-salaman. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali,
Oh saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral dari Pendeta Muda Ikomang Andreas. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah kembali. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita sepanjang minggu kemarin sampai dengan hari ini. Kita bersyukur kita masih sehat, kita masih kuat. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja bagi kita. Dan sudah selayaknya hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita sungguh-sungguh arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Di saat nanti kita berdoa, mari kita ambil sikap sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Supaya ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita bisa melihat cuaca di Indonesia saat ini ya, sangat ekstrim sekali. Jadi mari kita saling mendoakan, saling mengingatkan ya, dan mari kita berjaga-jaga ya. Memang cuaca kurang baik ya. Jadi kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah ya, banjir, longsor dan yang lainnya. Dan saya juga mengingatkan Bapak Ibu ya, buat para orang tua yang punya anak ya, ketika sudah turun hujan ya, tolong ingatkan anak-anaknya ya, supaya jangan kelayapan kemana-mana ya. Jadi alangkah baiknya tinggal di rumah, jangan bermain kemana-mana ya. Jadi kita saling mengingatkan supaya kita senantiasa ada dalam keadaan yang baik ya. Baik Bapak Ibu, kita juga mengucap syukur ada beberapa jemaat saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama saudari Ita Seorowora, lahir pada tanggal 14 Desember. Dan hari ini Bapak John Roni Seorowora, lahir pada tanggal 15 Desember. Dan ada Bapak Melkianus Kureta, utusan Injil kita yang ada di Pos PI Sungai Galing, lahir pada tanggal 19 Desember. Dan saudari Gelsin Natalia, lahir pada tanggal 20 Desember ya. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun yang hadir hari ini silakan berdiri ya. Gelsin silakan berdiri. Ada kado ulang tahun dari gereja Mazmur 139 ayat yang ke-14. Silakan guru sekolah minggunya bisa membacakan kado ulang tahun dari gereja Mazmur 139 ayat yang ke-14. Silakan Pak Ari. Amin. Selamat ulang tahun buat Gelsin dan yang lainnya, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 17.
Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat Alkitab kita secara silih berganti antara kaum pria dan kaum wanita. Dimulai dari kaum pria. 3, 2, 1. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di antara mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan mereka ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Bersama-sama, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Nyanyian pujian nomor Persilakan untuk duduk kembali. 63, ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah. Ayat yang kedua. Ku kurang tahu betapa sesaranya selama hidupnya di dunia. Di kayu salib rela menderita dan diberi duri bagai mahkota. Namun ku tahu Dia pelindung duka, segala dosa dihapuskannya.
bagaimana segala bangsa dimenangkannya. Baik orang timur maupun barat juga bersama-sama dipuaskannya. Namun ku tahu bahwa kemuliaannya akan digendong termanusia. Akan bersinar terang bagaikan surya, cahaya Yesus juru selamat dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur di pagi hari ini untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Mengucap syukur untuk cuaca yang baik, kami boleh berangkat dari tempat kami masing-masing untuk menuju rumah-Mu. Dan kami memulai persekutuan kami, ibadah kami di pagi hari ini dengan berdoa, dengan membaca firman-Mu, dan kami sudah menaikkan pujian. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami. Tuhan kiranya mau mendengar, dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk bangsa negara kami. Mengucap syukur untuk segala segala hal yang terjadi di bangsa ini dari Januari sampai tiba di bulan terakhir di 2024. Bulan Desember ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas bangsa dan negeri kami. Ucap syukur untuk proses-proses pemilihan dari kepala pemerintahan kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Mengucap syukur untuk wakil-wakil kami yang sudah kami pilih juga. Dan kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negeri kami. Kalau di beberapa tempat saat ini masih mengalami banjir, masih mengalami bencana-bencana alam yang ada, Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa kiranya penyertaan yang kami rasakan dalam hidup kami sebagai warga negara Indonesia juga dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang kesulitan dalam kehidupan mereka, baik yang terkena bencana alam maupun banjir yang ada di Jakarta saat ini. Mengucap syukur juga untuk proses pemilihan pilkada yang sudah selesai dan sudah ditetapkan. Tuhan berkati masa pemerintahan gubernur yang baru nantinya. Tuhan berkati juga proses peralihan yang akan terjadi. Dan Tuhan berkati supaya anak-anak Tuhan yang bekerja di bangku pemerintahan pun juga tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga mereka tetap melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka seperti mereka melakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia maupun di luar negeri saat ini yang tidak bisa beribadah, tidak bisa dipakai karena ditutup paksa oleh masyarakat setempat atau karena pemerintahan. Kami berdoa kiranya anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan ini, mereka dikuatkan terus imannya. Tuhan juga menghibur mereka terus supaya ada jalan keluar bagi permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua suku di Indonesia, dari yang tertinggal, terbelakang, sampai suku-suku yang masih belum mengenal Tuhan, masih belum percaya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya di momen-momen kami menantikan kelahiran Tuhan, mengingat untuk merayakan kelahiran Tuhan, ini menjadi momen bagi kami untuk terus giat mengabarkan Injil Tuhan kepada mereka,
berdoa untuk misionaris yang bekerja, anak-anak Tuhan yang turun langsung ke lapangan untuk mengabarkan Injil. Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, memberikan kekuatan, keteguhan kepada mereka. Segala yang mereka butuhkan Tuhan mencukupi dan Tuhan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Ebenezer, mengucap syukur untuk dua cabang yang Tuhan percayakan kepada kami, ada di Sungai Galing dan ada di Mentawai. Tuhan, kami bukan gereja yang besar, tapi kami percaya Tuhan akan memelihara kami yang ada di Jakarta, saudara-saudara seiman kami yang ada di Labuhan Bajau dan ada di Sungai Galing. Saat ini kami mengingat saudara-saudari kami yang ada di Sungai Galing sedang merayakan Natal Sekolah Minggu. Mereka mengundang seluruh anak-anak di Desa Sungai Galing. Tuhan menolong mereka supaya ini menjadi suatu momen untuk mereka bisa berani mengabarkan Injil dan ada penuaian yang terjadi di gereja kami di Sungai Galing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Melki dan Ibu Mila, berkati Bapak Darman dan Ibu Ayu yang saat ini melayani di Mentawai dan di Sungai Galing. Tuhan juga memberkati Saudara Markus, Bapak Markus dan Ibu Wina yang menolong juga di Sungai Galing. Tuhan, kami berdoa untuk cabang kami. Tuhan kiranya memberkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka. Dan kami berdoa supaya tahun depan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, gereja induk di Jakarta, untuk berkunjung ke tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi pertumbuhan jemaat di sana, juga Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Iko Mang Andreas beserta dengan keluarga. Tuhan menolong, memberikan kesehatan, kekuatan kepada keluarga hamba-Mu. Berkati beliau sekeluarga supaya tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini juga sedang kurang sehat atau sedang dalam masa pemulihan. Tuhan memberkati kami masing-masing, pribadi demi pribadi, cuaca yang tidak dipastikan setiap harinya, kadang panas, kadang hujan. Tuhan menolong kami dengan kesehatan tubuh kami, supaya kami tetap sehat terus, tetap kuat, dan kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau melanjutkan ibadah kami di pagi siang hari ini. Kami berdoa Tuhan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami dapat merasakan hadirat Tuhan, dan khususnya pada saat firman Tuhan disampaikan nanti kami dapat menerima, kami dapat membuka hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami baca, yang kami lihat semuanya dapat bertumbuh subur dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami jemaat Ebenezer boleh bertumbuh secara iman kami di dalam Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini jauh dari kesempurnaan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita naikkan pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And whether we say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, whether we say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, whether we say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kepada dua orang yang bertugas, dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan memberi terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita.
Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Ikomang Andreas. Namun sebelum itu, paduan suara gereja dan pujian Nurseri akan mendahului kita dengan puji-pujian. Kepada paduan suara gereja, dipersilakan.
Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dari awal ibadah ini sampai pertengahan ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang terbatas ini. Kami siap untuk kembali membaca firman-Mu, mendengar, merenungkan, dan kami juga siap untuk melakukannya. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur sekali lagi atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita bersama-sama boleh berkumpul beribadah dan kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan minggu lalu Bapak Ibu saya menyampaikan firman Tuhan dari nas yang sama. Ya, kita sama-sama belajar bahwa bagaimana kita mengalami damai sejahtera di hati kita. Karena kalau hati kita sudah tidak ada damai lagi, ya, itu akan berdampak bagi kita, bahkan berdampak besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudah pasti dampaknya negatif, ya. Kalau di hati kita sudah tidak ada damai, ya. Ketika Bapak Ibu mau berangkat kerja, ya, kalau dari rumah sudah nggak ada damai di hati kita, yang ada di tempat pekerjaan apa, ya, muka cemberut, ya, salah sedikit, gampang emosi, marah, hidup kita nggak jadi berkat lagi, ya. Kalau dalam keluarga pagi-pagi suami istri marah-marah, anak jadi dampaknya. Ketika anak kita berangkat sekolah, nyampe di sekolah, gak ada sukacita. Mukanya murung, ibu guru melihat muka anak kita murung, teman-temannya melihat murung, gak jadi berkat. Ya, jadi penting sekali kita harus menjaga damai, ya, di hati kita. Dan bagaimana caranya supaya kita benar-benar mengalami damai di hati kita? Minggu lalu kita belajar, ya kita harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita semua sudah hidup selaras, ya, melakukan firman Tuhan itu, pasti akan ada damai. Ya. Contoh kalau suami sudah tidak hidup lagi selaras dengan firman Tuhan, tidak setia lagi melakukan firman Tuhan, begitu juga dengan istri, menyimpang dari firman Tuhan. Yang ada apa? Kekacauan. Ya, yang ada kekacauan. Anak-anak kita juga enggak mengalami damai sejahtera. Apalagi kita harus mencintai firman Tuhan supaya damai senantiasa kita rasakan di hati kita dan kita membawa dampak yang positif. Ya, kita bisa menjadi terang dan garam pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mencintai firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita harus cintai seperti Mazmur mengatakan, ya, Mazmur 119, 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Jadi firman Tuhan itu adalah, minggu lalu saya sampaikan, seperti filter, ya, yang ada di kolam ikan saya. Setahun saya nggak pernah ganti, saya kasih air kalau airnya mulai turun. Airnya tetap jernih, airnya tetap bersih. Ikannya tetap bisa enak dipandang. Karena ada filter, ada saringan. Menyaring kotoran ikan itu, menyaring sampah-sampah itu. Ya, sama firman Tuhan itu. Setiap hari kita mencintai firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Itulah filter rohani bagi kita yang menyaring berita-berita dari luar yang sering membuat kita cemas, khawatir, membuat kita takut. Tapi ketika berita-berita gitu kita saring dengan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita tetap bersuka cita. Kita tetap merasakan damai sejahtera. Kita tidak terlalu khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan itu sudah menyaring hal-hal apa, berita-berita apa yang harus tersimpan di dalam hati saya. Berita-berita apa yang harus tersimpan dalam pikiran kita. Firman Tuhan itulah yang menyaring. Sehingga setiap hari ada sukacita dalam hidup kita. Apalagi setiap hari ya kita harus memuji dan memuliakan Allah. Itu yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita, mulut kita. Setiap hari kita memuji Tuhan, memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, saya masih diberkati. Terima kasih Tuhan, saya masih sehat. Dan terima kasih Tuhan, walaupun saya masih sakit, tapi saya melihat campur tangan Tuhan. Kalau di dalam hati, pikiran, mulut kita terus memuji, muliakan nama Tuhan, pasti ada damai di hati kita. Dan kita akan membawa dampak yang besar, dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan menjadi berkat. Dan hari ini Bapak Ibu, saya kembali menyampaikan firman Tuhan dari nas yang sama. Ya, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 17. Saya melihat, saya merenungkan kembali firman Tuhan ini. Ya, ketika kita ada di bulan Desember ini, kita mau merayakan Natal ya. Kemarin kita sudah Natal sekolah minggu ya. Ada beberapa kegiatan lagi tanggal 24, 25, tanggal 31 dan tanggal 1 ya. Saya mendorong Bapak Ibu, kita tetap mendoakan acara ini dan kita mari terlibat ya, hadir di dalam setiap acara ini ya. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya, Dia tidak mengadakan pengumuman besar-besaran. Bahkan Dia tidak menyampaikan kepada semua orang pada waktu itu kalau Dia akan lahir ke dalam dunia ini. Ya, memang ada nubuatan. Tetapi ketika Yesus lahir, ya, malaikat suruhan Tuhan hanya datang kepada beberapa orang saja. Yusuf, Maria, ya, orang Majus dan para gembala juga, ya. Tidak semua orang, hanya disampaikan kepada beberapa orang saja. Dan hari ini kita melihat ya, Allah memilih beberapa orang saja seperti para gembala, ya, seperti para gembala untuk sampaikan berita Natal itu. Dan setiap tahun saya sering menyampaikan siapa sih para gembala ini, ya. Dari abad pertama para gembala itu, ya, kalau sekarang mungkin para gembala tidak dipandang seperti abad pertama dulu, ya. Para gembala dipandang orang-orang yang kecil, ya, orang kecil, orang yang setiap hari hanya berurusan dengan binatang saja, orang yang tidak memiliki pengaruh apapun, dan dianggap orang yang tidak punya pengalaman. Bahkan dia dianggap adalah orang yang tidak paham dengan praktek-praktek agama. Karena dia mungkin gak pernah kelihatan, gak pernah dia datang menyembah Tuhan, ya, gak pernah datang ke gereja. Tetapi gembala adalah orang yang polos, orang yang lugu, ya, dan bekerja keras. Dan Tuhan memakai orang ini, ya. Jadi para gembala mewakili kaum miskin, orang yang sederhana atau orang yang tertindas. Jadi Allah datang kepada mereka menyampaikan kabar tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Jadi kalau kita memandang para gembala, ya, sebenarnya kita semua sama seperti mereka. Secara rohani kita adalah manusia yang miskin. Manusia yang tidak dianggap. Kita adalah orang-orang yang tertindas karena dosa-dosa kita. Kita adalah orang yang tidak berharga seperti para gembala. Kita orang yang tidak dipandang karena dosa-dosa kita. Tetapi kita bersyukur.
Seperti malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Dan Tuhan sudah datang hadir di dalam kehidupan kita. Ia datang membawa keselamatan. Seperti para gembala yang memperoleh berkat rohani, berita keselamatan itu. Ketika saya merenungkan ini luar biasa. Saya memandang hidup saya sebelum percaya kepada Tuhan. Saya sama seperti para gembala, miskin. Ya. Saya tertindas. Kita adalah orang yang kotor seperti para gembala. Setiap hari ada di padang. Bajunya kotor semuanya. Sama. Dan malaikat Tuhan datang. Tuhan datang kepada para gembala. Membawa berita sukacita. Dan ketika malaikat Tuhan, ketika Tuhan datang kepada para gembala yang miskin, yang sederhana, yang tertindas ini, ada sukacita yang besar, ada kebahagiaan, dan bagi para gembala itu adalah berkat yang sangat luar biasa baginya. Siapa dia? Ya. Sehingga kabar itu sampai datang kepada dia. Tuhan datang sendiri kepada mereka, menyampaikan berita itu. Sama seperti kita. Dan mari kita belajar. Saya mau mengajak kita merenungkan. Ada beberapa hal kita akan memberikan berkat yang diterima dan dilihat oleh para gembala saat kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, dia bertemu malaikat Tuhan. Ya. Ketika saya kembali merenungkan, setiap tahun saya belajar firman Tuhan ini. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan luar biasa. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lihat ayat 9 sekali lagi saya bacakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ini berkat yang luar biasa bagi para gembala pada waktu itu Bapak Ibu. Orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang tidak dipandang, orang yang dianggap tidak paham dengan praktek-praktek agama. Ya. Tetapi ada berkat besar yang datang kepada dia. Yaitu apa? Bertemu malaikat Tuhan. Saudara pernah bertemu malaikat Tuhan? Saya nggak pernah. Luar biasa. Dan kata kembali lagi ke dalam Alkitab Bapak Ibu, ya, karena pada waktu itu sebelum Yesus lahir, ya, sudah lama sekali Tuhan tidak berbicara. Jadi kepada manusia, kepada para nabi semua, Tuhan tidak pernah berbicara lagi. Jadi ada jeda di situ, ya, kurang lebih 400 tahun. Ada jarak antara PL dan perjanjian baru. Di tengah itu hampir 400 tahun. Tidak ada firman. Ya. Dan tiba-tiba masa PL dan BB 400 tahun. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu tuh masa sunyi. Ya. Masa sunyi. Karena Tuhan diam di situ. Ya. Dan tiba-tiba pertemuan gembala dengan malaikat Tuhan, itu suatu hal yang sangat mengagetkan pada waktu itu. Tiba-tiba ada firman Tuhan, tiba-tiba ada malaikat Tuhan membawa berita kepada para gembala, dan dia sangat takut. Kenapa takut? Karena dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Dia belum pernah melihat ada suara, ada malaikat Tuhan yang datang kepada orang yang miskin, orang yang hina, orang yang sederhana ini. Karena sudah lama Tuhan diam. Tiba-tiba Tuhan mengutus malaikatnya mendatangi para gembala. Kaum yang rendah, yang tidak dipandang itu. Saudara, kedatangan malaikat Tuhan, ya, pada waktu itu bagi para gembala, itu hal yang sangat luar biasa.
yang membawa berita sukacita bahwa akan lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus. Dan siapa itu? Malaikat Tuhan. Ya, kalau kita lihat Alkitab, malaikat itu adalah bala tentara Allah, bala tentara surga. Tugasnya apa? Kita semua sudah tahu. Tugas malaikat itu melayani Tuhan. Tugas malaikat itu untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada manusia, atau malaikat itu adalah suruhan Tuhan. Seperti halnya Tuhan menyuruh malaikat datang kepada para gembala. Itu malaikat. Ya, dia suruhan Tuhan untuk membawa berita kabar baik kelahiran Yesus Kristus. Jadi dia makhluk surgawi, ya, makhluk surgawi, makhluk roh. Dia hebat, dia gagah, tetapi dia tidak maha kuasa. Hanya Tuhan yang maha kuasa. Dan malaikat di dalam perjanjian lama kita sering melihat, ya, nanti Bapak Ibu baca dan Kejadian 28 ayat 12, saya nggak tulis di sini, ya. Malaikat Tuhan turun naik dan ujung tangannya sampai ke langit. Jadi malaikat Tuhan diutus untuk memelihara dan memberkati kehidupan Yakub dalam perjanjian lama. Dan di dalam Keluaran kita melihat malaikat itu melindungi umat Israel. Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberkati, untuk melindungi, untuk mengingatkan umat Israel supaya dia terus berjalan di jalan Tuhan. Ketika mereka mulai khawatir, mulai cemas, mulai meninggalkan Tuhan, Tuhan utus malaikatnya untuk mendampingi mereka. Dan ketika Yesus dicobai pun, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, ada malaikat datang melayani dia. Ketika Yesus mati pun, yang menggulingkan batu kubur itu juga malaikat Tuhan. Dan ketika nanti kedatangan Kristus kedua kali, para malaikat juga akan datang bersama dengan Kristus di awan-awan. Dan malaikat saat ini juga melayani jemaat. Sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Dari berkat gembala bertemu malaikat Tuhan. Karena tidak semua orang bisa bertemu dengan malaikat Tuhan. Betapa luar biasanya, ya, makhluk surgawi ini tiba-tiba datang kepada para gembala. Dan ini adalah berkat rohani bagi mereka. Ketika malaikat ini datang, ya, ketika Yesus mengutus malaikatnya, ini menjadi sukacita yang sangat besar bagi para gembala. Apalagi ada masa sunyi, gak ada firman. Ya, 400 tahun, kurang lebih 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara. Tiba-tiba ada berita yang dibawa oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Orang yang sederhana, orang yang tidak dipandang, orang yang dianggap miskin. Tidak punya hak apapun. Kalau disuruh hak, dia harus ikut, harus nurut. Tapi malaikat itu datang kepada para gembala yang miskin, yang hina ini. Inilah berkat. Sehingga para gembala sangat bersukacita ketika malaikat ini menyampaikan berita. Yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, mungkin saat ini kita tidak bisa berjumpa dengan malaikat Tuhan secara langsung. Atau Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya, mengutus malaikatnya untuk datang kepada kita. Mungkin tidak. Ya. Tetapi ketika kita memiliki pasangan hidup, ya, ada suami, ada istri, ada anak-anak yang baik, ada teman yang baik, ya, dan bahkan kita dipertemukan
dengan orang-orang yang baik yang sudah menolong kita, mengingatkan kita, mendorong kita, menghibur kita di dalam Tuhan. Itulah malaikat, itulah orang-orang yang disuruh Tuhan datang kepada kita untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk menjadi malaikat. Mungkin, ya. Dan memang orang-orang itu nggak punya sayap, ya, seperti malaikat. Tapi merekalah malaikat yang tak bersayap untuk menolong kita. Jadi mari kita hargai siapapun yang ada di sekeliling kita. Mari kita mengucap syukur atas kehadiran istri, suami, anak-anak kita. Saudara-saudara kita, orang tua kita, menantu cucu kita. Mungkin ada kalanya mereka menjengkelkan kita. Ada kalanya mereka membuat kita marah, membuat kita emosi. Tetapi mereka lah orang-orang yang Tuhan kirim, Tuhan utus untuk mengingatkan kita, untuk menghibur, untuk menguatkan kita. Jadi mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita tidak ada yang sempurna. Ya. Terkadang Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita juga mengucap syukur. Saya merenungkan perjuangan guru-guru sekolah minggu dari Januari sampai Desember ini. Mungkin Bapak Ibu, para orang tua mungkin mengabaikan. Pernahkah kita mengucapkan terima kasih kepada mereka? Mereka adalah malaikat yang Tuhan utus untuk membina, mengingatkan anak-anak kita. Mengajarkan mereka firman Tuhan. Supaya anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Supaya kelak kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Saya di akhir tahun ini saya berterima kasih pada guru-guru sekolah minggu, ya, meluangkan waktu, tenaga, tengah kesibukan, mau mempersiapkan. Memang sudah ada buku pelajaran, tapi kan tidak harus menyampaikan begitu. Harus digumbuli, harus didoakan juga belajar. Itu suatu perjuangan yang luar biasa. Para orang tua jangan pernah mengabaikan itu. Ya, kita semua harus menghargai guru-guru sekolah minggu. Mungkin guru-guru sekolah minggu pernah mungkin marah dengan anak kita. Mengingatkan anak kita. Karena kemarin dilihat di sana hidupnya gak benar. Diingatkan di kelas sekolah minggu. Jangan marah. Jangan undur. Ya. Mereka lah yang Tuhan utus. Untuk mengabarkan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Jadi kita bersyukur. Saya secara pribadi bersyukur buat guru-guru sekolah minggu. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua harus menghargai. Mereka sudah meluangkan waktu, tenaga mereka. Dan berkat yang kedua Bapak Ibu. Berkat apa yang diterima oleh para gembala? Yang kedua, di dalam ayat 10 sampai ayat 12 dikatakan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sebelah besar bala tentara surga memuji Allah katanya. Ya, lihat ayat 10 di situ. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ini berkat kedua. Ya, tadi ada malaikat Tuhan, dia melihat kedatangan malaikat Tuhan secara langsung, berbicara secara langsung. Berkat yang besar bagi para gembala. Dan kedua ada berkat mendapat kabar baik ketika malaikat itu datang. Dia berkata, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada sukacita yang sangat besar
Sukacita yang besar itu tidak, para malaikat tidak membawa emas kepada para gembala. Tidak membawa berkat materi jasmani. Tidak membawa baju baru kepada para gembala. Tetapi berita sukacita yang besar. Ya, mendapat kabar baik. Dikatakan di situ. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar baiknya apa? Yesus Kristus lahir. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah sukacita besar. Ya. Jadi sukacita terbesar bagi kita, bagi manusia, bagi orang percaya. Bukanlah kekayaan kita. Bukanlah harta materi, martabat, ketenaran, jabatan yang kita miliki. Karena itu tidak menjamin kita memiliki sukacita yang sejati dalam Tuhan. Tiba-tiba itu bisa hilang, bisa hangus. Ya. Tapi keselamatan di dalam Tuhan. Itulah suka terbesar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Hari Sabtu kemarin, ada seorang ibu datang ke gereja, ya. Ya, dia datang ke Pak Sarim, terus Kak Aris habis mandi datang ke saya. Pak Komang ada tamu di bawah. Saya pikir siapa? Sampai di bawah ada ibu-ibu pakai kerudung, ya, Muslim. Saya lihat sih Muslim ya, pakai kerudung. Dia mau datang ke gereja. Pak, saya mau datang ke gereja, mau ambil sembako. Ya, mau ambil sembako. Ya. Dan saya lihat gereja di sini nggak pernah ngasih sembako, ya. Dan saya lihat ini ada kuponnya. Pak Sarim bilang, wah itu salah alamat. Dia bawa undangan, bawa kupon, saya baca di situ. Tapi luar biasa, ya. Saya agak bukan saya anti dengan sembako, ya. Kalau gereja ada kita mau berbagi sembako nggak masalah, ya. Dan di undangan itu saya lihat, ya, dalam rangka menyambut Natal 2024 gereja membagikan sembako, ya. Silakan membawa kupon yang sudah dan seterusnya, saya lihat. Dan alamatnya itu nggak di sini, tapi gereja sana, saya lihat, ya. Saya nggak mau sebutkan gerejanya. Nggak apa-apa, ya. Tapi saya mau ingatkan, gereja kita nggak seperti itu, ya. Kabar bagi orang ini, inilah kabar baik bagi dia di bulan Natal. Ada sembako, menerima materi. Ya. Tapi dari dulu sampai sekarang, ya, berita yang kita sampaikan di bulan Desember adalah berita sukacita. Bahwa telah lahir Yesus Tuhan Juru Selamat. Itulah inti, itulah makna Natal yang sesungguhnya. Bukan sembako itu. Kalau ada berkat kita boleh berbagi sembako. Ya, tapi yang utama bukan berkat materi. Ya. Yang menjadi sukacita besar kita di bulan Desember ini bukan baju baru. Bukan seberapa besar kita memberi persembahan kepada gereja. Memang memberi itu hak, kewajiban kita. Ya. Tapi kalau kita belum sungguh-sungguh, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada gunanya itu. Ya. Saya senang gereja kemarin PBI gotong royong membagi, luar biasa. Ya. Kita bersyukur, begini udah bersyukur sederhana kok. Ya. Tapi kalau Tuhan berkat, Tuhan kendaki lebih baik lagi, ya bersyukur juga. Tapi enggak, kita syukuri aja. Ya. Yang penting kita sudah menerima kabar baik, sukacita besar. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, sudah berapa kali kita mendengar kabar baik atau Injil itu? Apakah kabar baik itu kita sambut?
dengan hati yang terbuka. Kita sambut dengan sukacita seperti kita menyambut sembako diberikan oleh gereja. Dan kemarin bersyukur para janda gereja mendapat sembako. Ya. Ibu Lilis itu dari BPD ya, RPU Rayon Pusat Utara. Jadi di gereja kita ada berapa? 2 ya Bu ya? 2. Kita kasih, bersyukur, pasti senang. Ya. Dan kita lebih senang lagi ketika kita mau membuka hati, menyambut Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Apakah kabar baik itu sudah membuat kita benar-benar percaya kepada Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Ketika kita menolak kabar baik, menolak Injil, berarti kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tema gereja kita, tema Natal, kemarin sekolah minggu apa temanya? Terangnya ada padaku. Ya. Apakah sungguh-sungguh terang Kristus itu ada di dalam kehidupan kita dalam menyambut Natal? Dan bagaimana caranya supaya terang Kristus itu ada di dalam hidup kita? Yaitu kita menerima berita sukacita besar itu di dalam hati kita. Supaya sungguh-sungguh terang Kristus itu ada dalam hidup kita. Ya, percaya kepada Yesus. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita akan memancarkan terang Kristus itu. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ya, kita dulu yang harus menikmati terang Kristus itu. Ya, terang Kristus harus ada pada kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Ya. Dan kita akan bisa menyinari dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau nggak pernah ada Kristus di dalam diri kita, semuanya sia-sia. Ya. Tadi Pak Coki kemarin doa apa aja, memberikan ilustrasi ya tentang lampu. Ya. Jadi kita bersyukur, ya. Dan yang ketiga, berkat yang diterima oleh para gembala. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Tadi dia melihat malaikat, sekarang para gembala lebih bersukacita lagi. Karena dia melihat, menyaksikan tentara surga bernyanyi. Saya nggak tahu nyanyiannya seperti apa. Apakah seperti paduan suara tadi, saya nggak tahu. Tetapi ini berkat. Ya, nyanyian bala tentara surga yang bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Dan ini berkat rohani bagi para gembala. Menyaksikan malaikat Tuhan memuji Tuhan. Dan ini peristiwa yang sangat mengagumkan bagi para gembala. Dan saya membaca buku, ada seorang teolog berkata seperti ini. Ketika orang-orang percaya menaikkan pujian, memuji, memuliakan Tuhan, para bala tentara surgawi seolah terdiam melihat dan menikmati pujian yang orang percaya kumandangkan bagi Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, ketika paduan suara, ketika anak-anak sekolah kita memuji Tuhan, seolah-olah tentara surga bahkan Tuhan pun melihat terdiam, bukan melihat suara kita bagus atau enggak. Ya. Karena setiap kita harus memuji Tuhan. Dan ini berkat rohani. Saat ini mungkin kita nggak perlu menyaksikan malaikat memuji Tuhan, karena itu nggak mungkin. Ketika nanti kita di surga baru, ya. Tetapi kita cukup bernyanyi memuji Tuhan lewat
mulut kita. Maka di situ ada berkat rohani yang kita nikmati. Setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu akan membuat kita kuat. Ya, seperti Paulus ketika dia di penjara di Filipi. Dia berdoa dan memuji Tuhan, penjara itu menjadi hancur. Dia bisa lepas. Ya, dan dia juga menjadi berkat. Kepala penjara itu menjadi percaya kepada Yesus. Luar biasa. Jadi ketika Bapak Ibu ada beban persoalan, yang memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Jangan nongkrong-nongkrong, saya sering ngasih tahu. Jangan nongkrong, ada kalau orang lagi stres itu kan nongkrong memuji Tuhan. Apalagi sekarang zamannya karaoke itu bawa apa? Speaker itu kan. Nongkrong di situ, ibu-ibu, bapak-bapak situ sampai lu begini-begini. Apa gunanya itu? Mungkin Bapak Ibu ketika stres nongkrong di situ ya udah happy, pulang. Makin parah. Enggak ada damai dalam keluarga. Ya, karena enggak ada pujian kepada Tuhan. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Berkat yang diterima para gembala. Dia langsung melihat bayi Yesus. Ya, kita lihat ayat 15 dan 17. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, bayi Yesus itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Jadi dia langsung melihat bayi Yesus itu. Kita saja hari ini gak pernah melihat secara langsung. Pada waktu itu juga tidak semua orang. Dan inilah berkat yang luar biasa. Yang diterima, yang dialami oleh para gembala. Dia pergi ke Bethlehem. Mencari bayi Yesus. Bergerak, berjalan dia ke sana. Dia pergi cepat-cepat menuju Bethlehem. Untuk menjumpai bayi Yesus, juru selamat yang lahir di Bethlehem. Mereka tidak menunda, tidak berlambat-lambat, meskipun perjalanannya cukup jauh. Dan mereka tidak mengeluh. Mereka jalan seperti orang Majus juga. Mereka begitu semangat menjumpai bayi Yesus. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Saat ini kemana kita harus pergi melihat Yesus itu? Melihat bayi Yesus itu. Ke Bethlehem. Ke Israel sana. Udah gak ada juga. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada berkat, boleh ke sana. Ya, gak ada yang melarang. Kalau saya daripada ke sana, saya lebih baik kalau uang ada saya pakai yang lain. Saya cukup di Alkitab saja, cukup lihat di YouTube aja udah puas. Ya. Tapi kalau Bapak mau, Bapak Ibu Saudara mau silakan, nggak masalah itu, nggak dosa, nggak ada yang melarang. Ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kemana kita harus pergi melihat Yesus? Ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, mari kita saat ini mencari Yesus. Di mana kita mencari Yesus? Ya, carilah di setiap perkumpulan orang-orang Kristen, persekutuan orang Kristen, ibadah orang Kristen. Ada Yesus di situ. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada dalam ibadah ini. Yesus ada dalam persekutuan-persekutuan, kegiatan-kegiatan gereja lain. Yesus juga ada di sekolah minggu. Mari ajak anak kita untuk mencari Yesus. Ya.
Jangan cari Yesus di luar sana. Di mall. Saya suka ke mall. Ya. Kau cari Yesus di mall nggak ada. Ya. Tapi kalau ada tempat ibadah ke mall mau ibadah ya ada di situ. Ya. Tempat hiburan nggak ada. Ya. Mari bawa hidup kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita mencari Yesus. Itulah pentingnya kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara iman. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan. Dari berkat para gembala ini membawa kita semakin setia lagi kepada Tuhan. Mari kita bertumbuh lewat berkat-berkat rohani yang diterima oleh malaikat, oleh para gembala, bukanlah berkat materi. Ya, itu tidak membuat mereka bertumbuh. Nggak ada sukacita. Tapi berkat rohani yang diterima oleh para gembala ini membuat dia ada sukacita besar. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Hamba-Mu terbatas, lemah, tidak sempurna. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh sempurna di dalam hati dan pikiran kami karena Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita merespon kebenaran firman Tuhan. Nyanyian pujian nomor 47, Noel, Noel. Sepi sunyi
kita berdoa, Bapak Ibu. Kita kembali diingatkan. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita juga sama seperti para gembala. Kita adalah orang-orang yang miskin secara rohani. Kita adalah orang-orang yang tertindas secara rohani karena dosa-dosa kita. Dan kita adalah orang-orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur seperti para gembala. Yang mengalami sukacita yang besar. Karena Tuhan datang kepada mereka menyampaikan kabar baik keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita bersyukur saat ini. Kita manusia yang lemah, terbatas. Kehidupan kita menjijikkan, najis di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita. Tapi kita bersyukur kita mendapatkan berita keselamatan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi jembatan bagi kita kembali, untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita lewat Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Dan suatu saat Dia akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh hidup setia taat di hadapan Tuhan. Dan kita bersama-sama akan menikmati berkat kehidupan kekal di surga. Kita bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Allah di surga, bersama dengan malaikat surga di surga. Bapak Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ini. Dan kiranya ibadah ini hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu saja ya Tuhan. Dan lewat ibadah ini kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami kembali menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini dan di sepanjang minggu yang baru ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami terbatas, kami lemah, kami tidak sempurna. Dan terkadang kami seringkali tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Oleh karena itu kami kembali mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan membimbing hidup kami di sepanjang minggu ini, supaya kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kami boleh terus selaras dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami serahkan hidup kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan gereja ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan menuntun, menyertai, menibakan di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Aku berharap pada Tuhanku. Dalam doa
duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Silakan. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan gereja di minggu ini akan saya umumkan. Hari Rabu besok, tanggal 18 Desember ada ibadah jam doa. Dan ini adalah persekutuan jam doa terakhir di tahun ini. Karena minggu depan sudah tanggal 25, jadi pastinya jam doa tidak ada karena Bapak Ibu pasti memiliki acara masing-masing. Dan minggu depannya lagi tanggal 1 Januari. Jadi silakan Bapak Ibu untuk hadir di persekutuan jam doa terakhir di tahun ini. Tanggal 18 Desember jam 7 malam akan dilayani oleh pemimpin acara Ibu Astrid, renungan Bapak Aritan. Kemudian di hari Sabtu ada ibadah doa fajar jam 6 sampai jam 7 pagi. Pemimpin acara Saudara Karis, renungan Ibu Ani Simamora. Minggu depan, sekolah minggu dimulai jam 8:30 pagi, dibuka dan ditutup oleh Saudara Christian, kemudian dilanjutkan ibadah umum, Singspiration dari Wanita Baptis Indonesia, dan Saudari Tasya bersama dengan Saudara Nino. Kemudian pemimpin acara Ibu Lilis, pemimpin pujian Ibu Ani Simamora, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Ibu Eliati, pembawa persembahan Ibu Astrid dan Ibu Nona, doa persembahan Ibu Petris, pemusik Saudari Fani, nursery Ibu Rini, penerima tamu Saudari Gelsin, multimedia Saudara Doni, online service Saudara Christian. Diinformasikan dari panitia acara Natal mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu yang mau mempersembahkan pujian atau memberikan kesaksian di ibadah malam keluarga tanggal 31 Desember hari Selasa, boleh menghubungi Saudara Doni paling lambat minggu ini. Jadi silakan segera menghubungi yang mau memberikan pujian, mau solo, mau bersama dengan keluarga juga tidak apa-apa. Dan hari ini setelah ibadah jam 1 siang nanti ada gladi kotor untuk malam puji-pujian. Silakan hadir Bapak Ibu yang sudah dihubungi untuk ikut latihan. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.